Pasar SUV panas lagi teman-teman. Kali ini di segmen premiumnya, karena tiba-tiba Mazda meluncurkan versi lebih mahal, versi paling mahal dari SUV yang mereka jual saat ini di Indonesia. Yes, ini adalah Mazda CX-60. SUV Mazda memang hadir dengan nomenklatur CX atau CX. Saat ini di Indonesia, lini CX tersedia mulai dari CX-3, CX-30, CX-5, CX-8, sampai CX-9. Lalu sekarang, CX-60 datang menjadi top of the line atau SUV termahal yang dijual oleh Mazda Indonesia saat ini. Ya, walaupun baru masuk Indonesia pada akhir Juli 2023 ini, Mazda CX-60 sebenarnya sudah hadir sejak 2022 lalu di pasar global. Dan bahkan sudah masuk sejak Juni lalu di Filipina. Untuk harganya, sayang nih saat kami membahas mobil ini, yang notabene beberapa minggu sebelum peluncurannya, harga resmi dari CX-60 belum dirilis. Mazda memplot harganya di atas CX-9. Tapi untuk harga pastinya, silakan simak di pemberitaan di kanal Detik Oto atau cek kolom deskripsi kalau kalian nonton video ini di YouTube-nya Detik Oto. Dari segi desain, tentu CX-60 ini terlihat lebih Mazda kekinian nih teman-teman. Mazda punya bahasa desain terbaru yang sekarang di-enhance lagi, dan ini adalah bentuk yang menurut kami lebih premium tampilannya, lebih bold stylingnya. Kalau CX-5 itu hadir lebih sporty, kalau CX-60 ini bermain di kelas yang lebih bold, lebih elegan, dan tampak cakep sih. Dari depan, yang bikin beda dibandingkan CX-5 atau CX-9, ini pakai grill yang lebih mengotak, lebih besar, dan juga dengan headlamp yang sekarang ada aksen horizontalnya nih. Dari depan sih modelnya cakep, bonetnya terlihat lebih tinggi, lebih gede, bonetnya lebih panjang, dan ya ini memang menunjukkan kelasnya banget. Kita geser ke sampingnya, tentu kelihatan kalau dimensi mobil ini tuh lebih besar teman-teman. Kalau dibandingkan dengan CX-5, wheelbase-nya pun lebih panjang, lebarnya definitely lebih besar, dan ya secara dimensi mobil ini memang nggak bisa dibandingkan sama CX-5. Lebih besar teman-teman, karena ini pakai platform baru, dan juga diklaim mobil ini secara pengendalian ini kayak Mazda MX-5 yang versi SUV-nya. Penasaran sih saya untuk nyobainnya, nanti kita cobain ya. Nah kalau dari belakang, desainnya sebenarnya khas Mazda kekinian teman-teman. Kalau di bagian atas dia ada spoiler tipis, dan juga roofline-nya mirip kayak CX-5, CX-9 gitu ya. Ke bagian tengah sini, desainnya sebenarnya agak mirip sama Mazda CX-30, karena ini memang versi lebih gedenya. Sementara di bawahnya, modelnya kayak gini teman-teman, ini yang Kuro Edition lagi-lagi, ada diffusernya, dan entah kenapa, kalau CX-5 dia pakai knalpot model asli gitu, ada 2 buah ya. Tapi CX-60 ini dikasih yang knalpotnya palsu kayak gini nih, knalpot aslinya ada di bawah situ. Kurang banget. Dari belakang kita lihat juga akomodasinya. Definitely dia udah pakai power tailgate karena ini adalah top of the line ya. Dan untuk akomodasinya, mobil ini dibandingkan dengan CX-5 ini lebih besar teman-teman. Secara kapasitas liternya lebih besar, dan secara layout konfigurasinya pun lebih lebar dan juga lebih leluasa nih untuk kita taruh barang. Begitu masuk ke kabinnya, memang kelihatan banget positioning mobil ini sebenarnya jadi yang paling tinggi di kelasnya, dan wajar menjadi yang paling mahal. Karena memang aura interior ini serba baru, serba elegan, dan juga ya khasnya Mazda ya, ini tuh kerasa premium banget build quality-nya teman-teman. Di belakang sini, kalian bisa lihat, ini di depan adalah posisi mengemudi ideal saya. Tinggi saya 175 cm, dan ruang kaki masih terasa lega. Bahkan kaki pun bisa masuk ke bawah situ, masih ada boot space-nya. Headroom yang agak terbatas teman-teman. Tapi begitu melihat ke atapnya, ini yang jarang ditemukan di Mazda, yaitu panoramic roof teman-teman. Ini di kelas ini sekarang udah pakai model panoramic roof yang ngebuat kabinnya terasa lebih homey, terasa lebih lega, dan wow, luar biasa. Tapi satu yang agak saya sesalkan teman-teman, di versi yang Kuro Edition ini, memang ada kesan yang lebih mewah, yang lebih berkelas gitu ya. Tapi saya pribadi lebih suka model interior dari Mazda CX-60 yang elitnya, karena didominasi warna putih.
Nanti katanya sih kita nyobain yang itu juga, tapi saya lebih suka nuansa putih di mobil SUV yang berkelas gini karena ngebuat kabinnya lebih terasa homey, lebih terasa terang gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita nyobain mobilnya teman-teman, kira-kira kayak apa rasanya. Mari. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke Mazda CX-60 yang Elite nih. Ini memang interiornya yang tadi saya bilang ya, lebih segar tampilannya karena warnanya putih nih mayoritasnya. Dan pertama kali duduk di CX-60, saya langsung ngerasa kalau ini posisi duduknya memang lebih terasa natural buat saya dibandingkan CX-5. Walaupun mobil ini lebih besar gitu ya. Tapi pengaturan setirnya yang elektrik ini, pengaturan joknya yang juga adaptif banget gitu ya, membuat kita lebih nyaman untuk mengendarai mobil ini. Wow. Itu yang pertama kali pengen saya lakukan di Mazda ini, karena ini diklaim tadi pada saat awalnya mobil ini bagaikan MX-5 versi SUV. Itu kenapa saya pengen banget main-mainin mobil ini. Saya coba rollnya. Wow, menyenangkan teman-teman. Nggak nyangka gitu ya mobil sebesar ini bodinya bisa punya pengendalian yang menyenangkan ini gitu ya. Khasnya Mazda sebenarnya sih. Oke, radius putarnya asik. Wow. Mazda just being Mazda. Tangan piawai para insinyur mereka selalu apik dalam meracik mobil agar menyenangkan untuk dikendarai. Begitupun untuk CX-60 ini. Walaupun ini SUV yang bongsor, bantingan solidnya terasa meyakinkan dan mobil seakan nurut untuk dibawa bermanuver. Set suspensi yang medium punya karakter sporty yang kuat. Namun, dari pengetesan singkat ini, bantingannya tidak terasa terlalu kaku seperti CX-5. Dan menurut kami masih cukup nyaman untuk bawa keluarga. Tapi perlu diingat, karakter bantingan seperti ini bikin mobil jadi asik banget dan sporty abis. Mazda CX-60 ini dibekali dengan mesin 6 silinder inline yang kapasitasnya 3.300 cc. Untuk pasar Indonesia, mesin yang dibekali sama Mazda di sini adalah mesin yang gasoline alias mesin bensinnya. Sebenarnya di luar sana Mazda CX-60 ini hadir juga dalam tipe yang mesin diesel teman-teman. Jadi ya kalau di pasar Indonesia kita harus puas dengan mesin bensinnya. Tapi mesin bensinnya ini dibekali juga dengan part elektrifikasi atau hybrid yang mild. Jadi Mazda membekali mobil ini dengan perangkat hybrid 48 volt sehingga mobil ini bisa terbantukan lebih efisien dan juga harusnya ditarikan bawahnya atau stop and go-nya lebih akseleratif. Mesin 3.300 cc bensin ini memang terdengar besar dan bengis. Tapi tahan penilaian kalian, karena mobil ini lebih dari itu. Mazda bahkan memasangkan turbo dan sistem mild hybrid ke mesin Skyactiv G ini, sehingga makin menyenangkan lagi untuk dikendarai. Mesin ini diklaim bertenaga 280 horsepower dan torsi 450 Nm. Memang tenaganya tidak sebesar mesin 3000 cc turbo 6 silinder milik BMW kekinian. Tapi hemat kami, figur tenaga dari Mazda CX-60 ini terasa pantas untuk sebuah SUV yang badannya lebih besar sedikit dari CX-5 ini. Yang asik juga, Mazda mengawinkan mesin besar ini dengan iActive all-wheel drive. Tentu hal ini yang membuatnya kapabel untuk melahap lebih banyak kondisi jalan. Apalagi, segudang fitur ADAS kekinian khas Mazda pun turut hadir di SUV baru mereka ini. Asli, nggak sabar banget untuk mengetes mobil ini lebih jauh lagi. Mesin udah, suspensi bantingan udah segala macam. Saya sampai lupa menjelaskan ke kalian bagaimana suasana kabin ya teman-teman. Tepatnya suasana kokpit. Kalau tadi kita ngetes di bagian belakang gitu ya, kita ngetes gimana rasanya duduk jadi penumpang. Sekarang berada di balik kemudi dari CX-60 ini memang terasa lebih memukau teman-teman. Setidaknya kalau dibandingkan dengan Mazda CX-5. Pertama, kalau dari kokpitnya, nih, instrumen clusternya atau speedometernya sekarang digital, yang lebar juga dan banyak tampilannya pastinya ya. Lalu kalau kita geser ke tengah sini, ini yang juga luar biasa berubah teman-teman.
Mazda nggak lagi pakai leather di sini, nggak lagi pakai panel yang plastik segala macam gitu ya. Sekarang dia pakai model fabric gini, yang disentuh tuh enak banget. Partnya terasa berkualitas, ya khasnya Mazda gitu ya, build quality-nya oke. Lalu yang berubah juga adalah dari head unitnya teman-teman. Sekarang lebih besar, 12,3 inci, lebih pipih juga dibandingkan Mazda yang lama. Terus secara tampilan ini lebih engaging gitu, resolusi lebih tinggi dan juga lebih enak dilihat nih. Oke. Terus untuk mengatur-ngaturnya dari joystick di sini nih. Dan iya teman-teman, konsol di bawah sini sekarang baru teman-teman. Model tuas transmisinya baru. Di sini ada cup holder 2 buah kayak gini. Dan di sini untuk mengatur head unitnya pun di sini lebih menyenangkan dipakainya. Dan di sini Mazda ngasih panel kayu gini ya, yang secara look ini kelihatan premium banget. Dan mereka nggak lagi pakai model yang piano black kayak gitu. Untuk pengaturan AC-nya pun demikian teman-teman. Fix deh pokoknya, pasar SUV premium menjadi makin asik. Hadirnya Mazda CX-60 ini tentu memberikan pilihan baru dan makin beragam bagi calon pembeli di kelasnya. Dengan build quality jempolan, mesin buas, dan positioning brand yang mewah, tentu Mazda CX-60 ini tidak ragu untuk menantang Lexus atau bahkan BMW Mercy. Ya, kita tunggulah ya pergerakan Mazda dengan CX-60 ini. Dan keseriusan mereka dalam hal distribusi hingga after sales yang merata di tanah air. Untuk saat ini, setidaknya menurut kami kehadiran CX-60 ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk ditunggu para pecinta SUV di Indonesia, khususnya pecinta Mazda nih. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.